Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang hartawan, seorang kaya raya bernama James. Dia pernah bermimpi bahwa dia mati dan segera menghadap Santo Petrus sebagai pemegang kunci pintu kerajaan surga. Lalu, Santo Petrus mengajaknya masuk serta mendampingi dia melewati sebuah jalan yang mulus. Dan dilihatnya bahwa rata-rata hampir semua rumah yang ada di situ sungguh megah. Ketika ia melihat salah satu rumah di tengah-tengah kompleks yang sangat indah, ia bertanya kepada Santo Petrus perihal siapa pemilik rumah itu. Santo Petrus pun menjawab, 'Itu adalah rumah tinggal dari karyawan Anda.' Sambil tersenyum, James berkata dalam hatinya, 'Jika karyawan saya saja bisa memiliki rumah surgawi semegah itu, maka saya dapat bayangkan bagaimana rupa dan bentuk rumah saya. Pasti lebih megah dan lebih indah.' Segera sesudah itu mereka tiba pada suatu perkampungan kumuh dengan jalan yang sempit, becek, dan pengap,
serta di kanan kirinya terdapat rumah-rumah yang sangat kecil, sederhana dan reot. Ketika tiba di salah satu rumah di pojok yang terlihat paling reot, Santo Petrus segera menunjuk ke arah rumah itu sambil berkata kepada James, "Itulah rumah Anda dan Anda akan tinggal di gubuk itu selama-lamanya." Mendengar itu, James pun bereaksi keras dan berkata, "Mana mungkin saya akan tinggal di gubuk sereot itu?" Dengan tenang, Santo Petrus menjelaskan kepadanya, "Inilah rumah terbaik untuk Anda. Anda harus mengerti bahwa kami hanya membangun rumah di sini dengan bahan-bahan yang Anda kirim lebih dahulu ke sini waktu Anda masih berada di dunia." Saudara-saudari yang terkasih, sepenggal cerita ini pada dasarnya ingin menjelaskan kepada kita tentang situasi yang akan kita alami kelak sesudah pengembaraan kita di dunia ini berakhir. Ada cukup banyak cerita yang pada dasarnya bertujuan membantu kita untuk bisa memahami, mengerti, atau sekurang-kurangnya membayangkan bagaimana kiranya nasib hidup kita sesudah siara hidup kita di dunia yang sementara ini berakhir. Misalnya cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam Injil yang barusan kita dengar. Dan masih ada banyak cerita lainnya yang pada prinsipnya mau menegaskan keyakinan iman kita akan adanya dua situasi atau kenyataan yang sungguh berbeda yang akan kita alami sesudah kematian kita, yang sering kita sebut sebagai surga dan neraka. Selain itu, cerita-cerita itu juga teristimewa cerita tadi ingin menunjukkan bahkan menegaskan adanya hubungan yang erat yang tak terpisahkan antara situasi hidup kita sekarang di dunia fana ini dengan situasi hidup kita kelak sesudah kematian kita. Maksudnya, apa yang akan kita alami kelak di dunia seberang sana mempunyai kaitan yang erat dengan apa yang telah kita perbuat selama hidup kita di dunia fana ini. Inilah yang dimaksudkan dengan konsep tentang pahala atau jasa atau amal dan kebaikan atau tindakan manusia selama hidupnya di dunia ini yang turut menentukan situasi hidupnya kelak sesudah kematiannya. Inilah konsep yang juga dianut oleh Gereja Katolik, yang di satu sisi mengakui adanya pengaruh dari setiap perbuatan manusia selama hidupnya di dunia bagi kehidupannya kelak di dunia seberang sana. Di sisi lain, konsep tentang pahala ini juga bertujuan menghindarkan kita dari keyakinan yang keliru dan berat sebelah tentang takdir ilahi yang mengatakan bahwa keselamatan manusia telah ditentukan lebih dahulu oleh Allah yang kekal sejak semula. Ini berarti bahwa selain oleh rahmat Allah, keselamatan manusia pun ditentukan oleh kebebasan, sikap, dan tanggapan manusia terhadap rahmat Allah itu yang terungkap dari perbuatannya yang nyata selama hidupnya di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam konteks ini, kita dapat memahami cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19-31. Bahwasannya, orang kaya yang telah meninggal itu disiksa dalam neraka atau terpaksa menghuni gubuk reot bukan pertama-tama karena dia telah melakukan suatu kejahatan besar yang merugikan orang lain. Dia tidak pernah memerintahkan pengawalnya untuk mengusir Lazarus dari pintu gerbang rumahnya.
Dia juga tidak pernah menghina dan menyakiti hati Lazarus dengan kata-kata kasar atau olokan lantaran penyakit dan kemiskinan yang diderita Lazarus. Tetapi lebih dari itu, karena dia sendiri bersikap masa bodoh dan tidak pernah melakukan sesuatu tindakan yang nyata untuk meringankan penderitaan Lazarus yang miskin dan sakit, yang selalu terbaring di depan pintu rumahnya untuk memohon perhatian dan sesuap nasi. Bagi orang kaya itu, situasi penderitaan yang dialami Lazarus adalah hal yang wajar dan semestinya, dan merupakan pemandangan yang umum dan biasa yang juga dialami oleh banyak orang lain yang menurutnya situasi itu disebabkan oleh kelalaian bahkan kemalasan mereka sendiri. Inilah suatu sikap batin dari si kaya yang dingin dan beku, yang memusatkan seluruh perhatian hanya demi kesenangan dan kepentingan diri sendiri, serta mengabaikan penderitaan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita merenungkan secara saksama, maka hidup kita di dunia yang sementara ini sebenarnya merupakan sebuah kesempatan sekaligus sebuah tantangan. Disebut kesempatan karena hidup ini menyediakan waktu yang cukup bagi kita untuk giat bekerja dan tekun beribadah demi kebahagiaan dan sukacita kita, bukan saja di dunia ini, tetapi juga kelak di dunia seberang. Namun di pihak lain, hidup ini juga penuh dengan tantangan, dengan aneka kesulitan, persoalan, beban penderitaan, serta ketidakberesan, baik yang dialami secara pribadi oleh diri sendiri maupun yang dialami oleh orang lain. Dalam situasi seperti ini, kita pun ditantang untuk berupaya semaksimal mungkin mengatasi segala kesulitan, beban penderitaan, serta persoalan hidup yang melilit bukan saja diri kita, tetapi juga banyak orang lain. Inilah saatnya bagi kita untuk berlomba-lomba melakukan amal, kebaikan, serta kebajikan demi kebaikan dan kebahagiaan bersama, yang tentunya merupakan modal serta bekal yang tak ternilai harganya bagi kehidupan kita kelak di surga. Di sini, dalam arus pertemuan antara peluang dan tantangan ini, maka hidup kita di dunia yang sementara ini justru merupakan rahmat istimewa dari Allah bagi kita yang patut kita syukuri dan kita gunakan sebaik-baiknya demi mengumpulkan harta yang lestari bagi kehidupan kelak kita di surga. Karena itu benarlah kata Bunda Teresa dari Kalkuta dalam catatan hariannya tentang pengadilan cinta. Pada akhir kehidupan, kita tidak akan diadili dengan berapa banyak gelar yang sudah kita raih, berapa banyak harta kekayaan yang sudah kita peroleh dan kita kumpulkan, berapa banyak karya yang sudah kita buat. Melainkan, kita akan diadili dengan, ketika aku lapar, apakah kamu memberi aku makan? Ketika aku telanjang, apakah kamu memberi aku pakaian? Ketika aku tidak punya rumah, apakah kamu memberi aku tumpangan? Dan ingatlah, orang bukan hanya lapar karena ketiadaan makanan, tetapi juga lapar karena ketiadaan cinta kasih dan perhatian. Orang telanjang bukan hanya karena ketiadaan pakaian, tetapi telanjang karena harga diri, harkat dan martabatnya dilecehkan. Orang tidak bisa menumpang bukan hanya karena ketiadaan rumah, tetapi karena penolakan dan dipinggirkan dari kehidupan bersama. Inilah Kristus yang menderita dan disiksa. Semoga kita tidak pernah berhenti untuk berlomba-lomba untuk berbuat baik. Saudara-saudari yang terkasih, masyarakat di Amerika Serikat tentu saja tahu Larry Stewart
sang milioner yang selama 26 tahun berhasil menyembunyikan identitas diri dengan berkeliling Kansas City sambil membagi-bagikan lembaran uang $100 pada setiap malam Natal. Dalam wawancara dengan televisi Jepang sebelum kematiannya akibat kanker tanggal 14 Januari 2007, beliau mengatakan dulu hidupnya selalu kesulitan uang. Ia juga dikeluarkan beberapa kali dari pekerjaan, bahkan pernah berniat merampok bank, sampai akhirnya dia menemukan pengalaman yang mengubah kehidupannya secara total ketika dia bertemu dengan pegawai restoran baik hati yang memberikannya uang $20 ketika dia lupa membawa dompet pada saat makan di restoran. Padahal Larry Stewart berpura-pura itu memang siasat buruknya karena lapar, ingin makan tapi tidak punya uang sepeser pun. Ketika dia berpura-pura merogoh-rogoh saku celananya dan berakting seolah-olah lupa tidak membawa uang, seorang pegawai restoran berjalan di sebelah mejanya dan membungkuk memungut sesuatu di lantai, lalu berdiri dan memberikan uang $20 pada Larry sambil berkata, "Maaf Pak, uang Bapak terjatuh di lantai." Spontan Larry menerima uang itu dan buru-buru membayar tagihan makan siangnya, lalu bergegas pergi meninggalkan restoran itu. Setelah keadaan agak tenang, Larry Stewart kemudian menyadari kebaikan pegawai restoran tadi, karena dia yakin 100% uangnya tidak pernah terjatuh di lantai, bahkan dia memang tidak membawa uang sepeser pun ke dalam restoran itu. Merasa begitu tertolong, sejak itu Larry mulai menguras uang tabungannya dan berpura-pura menjadi Santa Claus sambil membagi-bagikan uang $20 pada orang-orang di jalan yang ditemuinya, dan bertambah terus setiap tahun sampai pada lembaran $100. Membagikan uang malah membuat Larry menjadi semakin kaya. Dia mulai diterima bekerja di kantor, bahkan kemudian berhasil membangun perusahaan sendiri dan berkembang pesat. Ini keajaiban, katanya, sesuatu yang mustahil terjadi sebelum dia menjadi seorang Santa Claus misterius di Kansas City. Saudara-saudari terkasih, kalau seorang siswa semakin banyak belajar, semakin pintarlah ia. Maka praktek memberi yang diajarkan Larry Stewart sangat berlawanan dengan rumus matematika yang diajarkan di sekolah. 1 dikurang 1 di mana-mana ya sama dengan 0. Tapi Larry Stewart ajaib. 1 dikurang 1 bisa jadi 2, bisa juga 3, bahkan jadi 10. Sanggupkah kita seperti Larry Stewart? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperhatikan semua orang, tetapi terutama mereka yang tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon, janganlah kami tinggal berdiam diri melihat kelaliman atau ketidakadilan. Buatlah kami siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada siapa saja. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.